Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Fikri Aulia Madani, dan rekan saya, Zakia Alda Fuadia, di Kabar Persyarikatan. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda siang ini. Di antaranya, PPKM diperpanjang, PP Muhammadiyah minta masyarakat taat, dan pemerintah tunjukkan keteladanan. mempertahankan keberlangsungan sekolah Muhammadiyah di tengah gelombang pandemi. Terus berkontribusi, Lazismu Pulang Pisau, bantu warga isoman. Mahasiswa Muhammadiyah kenalkan inovasi produk stik ikan nila. Mahasiswa UMM ciptakan masker transparan untuk tunarung. Informasi pertama mengenai PPKM diperpanjang. PP Muhammadiyah minta masyarakat taat dan pemerintah tunjukkan keteladanan. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 diperpanjang. Perpanjangan dilakukan dengan menimbang aspek kesehatan, ekonomi, dan dinamika sosial. Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat berpesan agar masyarakat, terutama umat Islam, tetap menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk keimanan dan perintah agama untuk tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selain menjaga protokol kesehatan, Dadang berpesan agar masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang beredar berkaitan dengan COVID-19. Kepada pemerintah, Dadang berharap agar berbagai kendala yang pernah terjadi seperti kelangkaan oksigen dan obat tidak terulang. Pemerintah di tingkat pusat hingga daerah, menurutnya juga perlu menampilkan teladan yang baik kepada masyarakat. Jangan ada lagi kasus oksigen kurang dan obat yang kurang atau susah dicari. Ini tentu tidak bagus, dan pemerintah juga harus memastikan masyarakat bisa makan secara baik. Karena makanan yang baik itu bentuk usaha untuk menambah kekuatan imun kita, tutur Dadang. Informasi selanjutnya mengenai mempertahankan keberlangsungan sekolah Muhammadiyah di tengah gelombang pandemi. Dunia terus berubah dan inovasi menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah situasi pandemi COVID-19, dunia pendidikan dituntut untuk tetap survive dengan melakukan berbagai terobosan. Tidak terkecuali lembaga pendidikan milik Muhammadiyah. Melalui sekolah-sekolahnya yang tersebar di seluruh negeri, Muhammadiyah merasa terus terpanggil dan bertanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Haidar Nasir dalam sebuah webinar nasional pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah pada 24 Juli 2021 menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di suatu negara berbanding lurus dengan maju atau tidaknya negara yang bersangkutan. Di ASEAN, Indonesia berada di urutan ke-6 dalam hal daya saing antar bangsa. Dari parameter ini, sebenarnya kita dapat melihat berbagai macam problem internal di dunia pendidikan yang belum terselesaikan. Maka disinilah letak penting strategi pendidikan untuk membawa sebuah bangsa keluar dari permasalahan yang membelit dan kemudian menjadi terdepan dan unggul. Haidar menambahkan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah di dunia pendidikan, setidaknya ada 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru Muhammadiyah. Pertama, memahami visi pendidikan nasional. Kedua, memahami visi pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, memiliki integritas moral. Yang keempat, memiliki wawasan keislaman yang sesuai dengan landasan keislaman Muhammadiyah. Kelima, memiliki wawasan keilmuan yang luas. Yang keenam, berwawasan inklusi. Ketujuh, profesional. Dan yang terakhir, inovatif. Hidup itu selalu penuh dengan tantangan. Jika hidup selalu mudah, lebih baik mati saja. Karena tantangan hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang yang berani. Pesan Haidar kepada para guru Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan informasi selanjutnya, terus berkontribusi, Lazismu Pulang Pisau, bantu warga isoman. Lazismu Pulang Pisau berusaha untuk berkontribusi memberikan bantuan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Paket tersebut berupa bahan pokok seperti beras,
minyak goreng, gula, telur, dan bahan pokok lainnya. Lazismu Pulang Pisau bekerja sama dengan tim Satgas PPKM Mikro Kelurahan Pulang Pisau memberikan bantuan logistik sembako langsung ke rumah warga yang menjalani isolasi mandiri pada 24 Juli 2021. Ketua Lazismu Pulang Pisau Ahmad Hussein menyampaikan program ini diadakan dengan tujuan untuk mengurangi beban warga yang sedang isolasi mandiri. Karena mereka dibatasi untuk tidak keluar rumah dengan harapan mereka tidak memaparkan kepada orang lain. Sementara itu, Rashid Amiri, Lurah Pulang Pisau selaku Ketua Satgas PPKM Mikro Kelurahan Pulang Pisau menyampaikan bahwa PPKM Mikro Kelurahan Pulang Pisau bersama dengan mitra dan para donatur berupaya hadir membantu warga yang terdampak positif corona dan harus menjalani isolasi mandiri. Dengan cara mendistribusikan logistik berupa sembako, bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona. Rashid berterima kasih kepada hadirnya Lazismu Pulang Pisau sebagai mitra Satgas PPKM Mikro Kelurahan dalam bidang logistik, bahwa bukan hanya Kelurahan Pulang Pisau saja yang mendapatkan manfaat, melainkan juga kelurahan lain seperti Kelurahan Bereng dan Kelurahan Kalawa. Selanjutnya, mahasiswa Muhammadiyah kenalkan inovasi produk stik ikan nila. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa gelombang 9 kelompok 12 yang melakukan pengabdian di Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang menciptakan inovasi makanan ringan atau cemilan stik ikan nila. Seperti yang diketahui bahwa Kelurahan Bakalan Krajan memang terkenal dengan potensi ikan nila dengan sistem bioflok yang unik. Mengingat lewat ikan nila ini menjadikan Kelurahan Bakalan Krajan menduduki posisi top 99 inovasi pelayanan publik nasional. Sehingga hal ini juga harus diimbangi untuk dikembangkan menjadi ikon dari Kelurahan Bakalan Krajan, dan supaya memiliki produk lokal yang beragam dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Inisiasi dari mahasiswa PMM UMM kelompok 12 gelombang 9 untuk memanfaatkan potensi ikan nila untuk dijadikan produk lokal unggulan Kelurahan Bakalan Krajan. Produk ini dinamakan stik nila bakra yang berbahan dasar utama dari ikan nila dan bahan pendukung lainnya. Nama bakra tentunya bukan hanya yang lain dan masih melekat dengan nama Bakalan Krajan yang disingkat sehingga dinamakan sebagai stik nila bakra. Selain itu, dalam mendukung perkembangan potensi ikan nila, jangan berhenti untuk dijual kepada restoran atau pasar tradisional saja, melainkan harus dapat memanfaatkan peluang untuk dijadikan produk usaha atau usaha mikro kecil menengah khas Bakalan Krajan. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi masyarakat lokal, ibu-ibu PKK RW 05 Bakalan Krajan memberikan komentar positif dan mendapat antusias tinggi dari ibu-ibu, sehingga kami memberikan support kepada ibu-ibu untuk menjadikan produk ini sebagai UMKM ataupun untuk dijadikan camilan di hari raya nantinya. Didukung penuh oleh Lurah Bakalan Krajan, pengembangan inovasi produk ini dikenalkan kepada masyarakat Bakalan Krajan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. Dan informasi yang terakhir tentang mahasiswa UMM ciptakan masker transparan untuk tunarungu. Mahasiswa UMM ciptakan masker transparan yang dikhususkan untuk tunarungu sebagai solusi untuk komunikasi. Habibah Latifus Syaidah, salah satu anggota tim mencetus dari Universitas Muhammadiyah Malang, menjelaskan penggunaan masker di setiap aktivitas menjadi sebuah keharusan dalam situasi pandemi seperti saat ini. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Beliau mengungkapkan, masker kain tembus pandang ini terdiri dari 2 lapis masker. Lapis pertama nampak seperti masker biasa yang berisikan filter penyaring. Filter tersebut diharuskan untuk diganti 3 hari sekali. Sementara lapis kedua yang berada di dalam merupakan masker transparan, sehingga orang dapat melihat ekspresi dan gerak bibir dari para tunarungu dan memudahkan dalam berkomunikasi.
Komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan. Maka dengan adanya inovasi kami ini, semoga bisa memberikan manfaat luas kepada masyarakat, utamanya mereka para disabilitas tunarungu, tandasnya. Demikianlah sejumlah berita dan informasi terhangat yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Stay safe and stay healthy. Selamat beraktivitas dan Sampai jumpa.